Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini, Masjid At-Taqwa, untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh panitia bahwa kajian subuh untuk tahun ini berbeda dengan tahun yang kemarin-kemarin, ya, hanya beberapa orang yang diminta untuk mengisi secara rutin begitu, ya. Dan saya termasuk yang ditugaskan. Dan karena ini rutin, maka saya kemudian berpikir untuk mengaji kitab saja, ya. Jadi izinkan saya untuk mulai pagi ini, untuk setiap subuh selama Ramadan yang pada hari hari Senin, ya. Ini saya ngaji kitab dan mudah-mudahan nanti juga bisa diteruskan di waktu-waktu yang lain. Kitab yang saya pilih kitab kecil, ya. Judulnya Taisirul Khallaq fi Ilmil Akhlaq, ya. Kitab yang cukup populer di pesantren, ya. Kitab akhlak yang relatif simple, ya. Ya kurang lebih sejenis Akhlaqul Banin begitu, ya. Tapi Al-Quran lebih simple lagi karena untuk anak-anak. Ini tidak khusus untuk anak-anak, ya, tapi simple, ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, mengapa saya memilih kitab Taisirul Khallaq ini? Ini karena sejauh yang saya amati di masjid kita ini memang belum ada, ya, yang mengkaji secara khusus, ya, maksud saya terkait dengan akhlak ini, ya. Ilmu keislaman itu kan banyak, ya, dari mulai ilmu tauhid, ya, itu sudah dikaji oleh Pak Fadil lewat Asmaul Husna, ya. Itu secara tidak langsung mengkaji ilmu tauhid, bicara tentang Tuhan, ya. Lalu saya sendiri juga mengkaji kitab Syu'abul Iman setiap Jumat sore dengan ibu-ibu itu, ya. Lalu yang fikih itu juga sudah banyak dikaji, ya. Dulu pernah ada kajian hadis yang khusus mengenai fikih, ya. Termasuk Mas Rigza itu, Pak Rigza, ya, Pak Kiai Rigza itu setiap Ramadan itu ya malah justru khusus fikih siam, ya, Risalatus Siam, ya. Lalu yang untuk hadis, kita sudah banyak sekali membaca hadis itu. Arba'in Nawawiyah sekarang sedang dikaji lagi Pak Fadil. Dulu kita sudah pernah mengkaji di Subuhan, pernah. Riyadhus Shalihin sampai khatam berkali-kali, ya. Lalu kitab yang lain beberapa kita kaji, ya. Tafsir Pak Fadil setiap subuh beberapa hari itu juga ngaji tafsir. Jadi sudah relatif banyak kajian-kajian mengenai ilmu-ilmu keislaman yang lain. Ya, tetapi untuk akhlak ini nampaknya kok saya belum melihat, ya, yang mengkaji secara khusus di masjid ini. Meskipun, ya, secara tidak langsung, ya, semua kajian-kajian yang disampaikan para mubaligh itu, ya, pasti menyangkut juga terkait dengan persoalan akhlak, ya. Nah, ini sekali lagi saya ngaji khusus ilmu akhlak, dan ini
ya, ada juga yang memang meminta jamaah itu ada yang meminta ada kajian mengenai akhlak ya. Ini diantara cara saya memenuhi permintaan jamaah itu. Nah, kenapa Taysirul Khallaq? Sekali lagi tadi sudah sampaikan, ini kitab yang relatif kecil ya, simple. Tapi mudah-mudahan dengan simple ini kita malah justru mudah-mudahan bisa paham terkait dengan akhlak yang baik dan akhlak yang buruk ya, akhlak yang harus kita lakukan dan yang harus kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ya mudah-mudahan dengan belajar ilmu akhlak itu kita menjadi seorang muslim yang sempurna ya, di samping akidahnya benar, ibadahnya benar, juga akhlaknya baik itu ya. Nah, sehingga dengan demikian ya mudah-mudahan kita menjadi muslim yang sempurna begitu ya. Nah, kitab Taysirul Khallaq fi Ilmil Akhlaq ini dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Nah, mengenai pengarang kitab ini ya, Hafidz Hasan Al-Mas'udi ini nampaknya setelah saya baca biografi di berbagai sumber ya, itu ada semacam ya kontroversi ya barangkali ya, atau setidak-tidaknya ada perbedaan mengenai siapa ini ya, Hafidz Hasan Al-Mas'udi pengarang kitab Taysirul Khallaq ini ya. Tapi nama yang tertera dalam kitab ini jelas ya, Hafidz Hasan Al-Mas'udi ya. Kitab Taysirul Khallaq ini yang dikarang oleh Hafidz Hasan Al-Mas'udi ini sudah banyak dikaji ya oleh para sarjana, baik itu dalam bentuk skripsi, dalam bentuk tesis, itu sudah banyak sekali dikaji karena cukup terkenal memang kitab ini. Nah, dalam biografi yang ada di dalam kajian-kajian itu biasanya Hafidz Hasan Al-Mas'udi ini disamakan dengan Al-Mas'udi yang sangat terkenal di dalam sejarah keilmuan Islam, yaitu seorang sejarawan dan seorang ahli geografi yang sangat terkenal, yang nama lengkapnya itu agak beda memang sebenarnya ya, yaitu Abul Hasan Ali bin Al-Husain bin Ali Al-Mas'udi ya. Jadi dari segi namanya aja memang sudah lain, tapi seringkali disamakan dengan ini ya. Nah, kalau Al-Mas'udi yang ahli sejarah ini dan ahli geografi ini memang seorang ilmuwan muslim terkenal ya, dan karya-karyanya juga banyak diterjemahkan dalam bahasa-bahasa lain ya, dan ini hidup pada masa klasik Islam yaitu. Tepatnya beliau lahir di Baghdad tahun 890 sekian Masehi ya, dan wafat tahun 956 Masehi ya. Nah, tapi kalau dilihat di sumber-sumber yang bisa dibaca ya, kalau berbicara mengenai karya dari Al-Mas'udi yang ini, kitab Taysirul Khallaq itu tidak pernah muncul gitu. Tidak pernah muncul ya. Nah, lalu ada ahli lain yang mencoba untuk menelusuri siapa ini sebenarnya Hafidz Hasan Al-Mas'udi ini. Nah, kalau menurut yang penelusuran ini nampaknya memang Al-Mas'udi yang mengarang kitab Taysirul Khallaq ini berbeda dengan Al-Mas'udi yang sejarawan ya, ahli geografi yang hidup di masa klasik itu ya. Jadi Al-Mas'udi yang mengarang kitab Taysirul Khallaq ini orang yang hidup belum lama ya, masih abad ke-19 dan 20 awal ya, abad ke-19 akhir 20 awal kemarin. Nah, itu bisa dilihat dari penjelasan yang ada di dalam akhir kitab ini sendiri, itu yang menginformasikan bahwa kitab ini itu ditulis ya pada tahun 1339 Hijriah.
Dan itu berarti ya tahun 1921 Masehi. Ya, dan itu memang sejalan dengan kitab Hafidz Hasan Al-Mas'udi yang lain, yaitu kitab Minhatul Mughith ya, fi ilmi al-mustalah al-hadith ya. Itu juga kitab yang di dalam kitab itu tertera informasi mengenai kapan ditulisnya, yaitu pada tahun 1338 Hijriah. Jadi ya sangat-sangat akhir ini ya. Sehingga kesimpulannya dari yang penelusuran yang lain itu Al-Mas'udi yang mengarang kitab Taysirul Khalaq ini bukan Al-Mas'udi yang sejarawan dan bukan Al-Mas'udi yang ahli geografi itu ya. Jadi memang terkait dengan siapa ulama pada masa tertentu itu kadang-kadang memang terjadi kontroversi mengenai sesungguhnya siapanya itu. Seringkali namanya mirip tapi ternyata yang dimaksud bukan orang yang bersangkutan. Itu sering terjadi. Nah, dari data-data sejarah saya sendiri nampaknya cenderung untuk mengikuti pandangan yang kedua itu, bahwa Al-Mas'udi ini bukan Al-Mas'udi yang sejarawan dan ahli geografi yang sangat terkenal, itu bukan ya. Tapi ya Allahu a'lam, kita tidak tahu persisnya ya. Ini sejauh yang kita baca informasinya. Ya, jadi ini sekedar diketahui saja ya mengenai pengarang kitab Taysirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq ini. Ada semacam perbedaan pendapat di dalam mengetahui siapa sesungguhnya Hafidz Hasan Al-Mas'udi itu ya. Baik Bapak-bapak ya, kita mulai saja. Untuk membaca kitab ini langsung ya, saya hanya membaca, mungkin ya kalau perlu ada penjelasan tambahan saya berikan penjelasan tambahan begitu kira-kira ya. Namun sebelum membaca kitab ini, mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali ya untuk pengarang kitab ini, Hafidz Hasan Al-Mas'udi, yang informasi yang kita dapat itu merupakan salah satu ulama Al-Azhar ya di Mesir dan merupakan pengajar pada madrasah-madrasah di lingkungan Kementerian Pengetahuan Umum di Mesir ya. Yang diperkirakan lahir tahun 1871 ya. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya kira kita semua sudah sering mendengar ya, terutama dari kajian Pak Fadil ya, sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu kalau dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya. Kita sulit membedakannya itu. Bedanya apa itu pengasih dan penyayang itu ya. Tapi kalau dalam penjelasannya, Ar-Rahman itu Maha kasihnya Allah di dunia ini, sehingga diberikan kepada siapa saja tanpa pilih kasih itu. Tapi kalau Ar-Rahim itu Maha kasihnya Allah nanti di akhirat, sehingga hanya orang-orang mukmin saja yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Muqaddimah, pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini pengarang menyampaikan begini, Alhamdulillahil karimil khallaq. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah Al-Karim yang maha mulia ya. Bisa juga yang maha lomo. Lomo itu apa ya? Apa wahwadillah? Oh, maha dermawan ya, maha dermawan ya. Oke. Lalu Al-Khalaq, Al-Khalaq itu yang maha menciptakan ya. Jadi Allah itu yang maha mulia, maha menciptakan ya. Wassalatu wassalamu, salawat dan salam ya, ala sayyidina,
Muhammadin, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, al-mab'uthi, yang diutus, ya, litatsmimi makarimil akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Saya kira ini sudah sangat kita pahami ya, bahwa Nabi itu memang diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadisnya saya kira sangat terkenal itu ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, budi pekerti yang mulia. Wa ala alihi, salawat dan salam tadi juga semoga tercurahkan ya atas keluarganya, wa ashabihi, dan juga para sahabatnya. Ma jara qalamut talkhisi wal bayani, selama pena, ya tentu saja ya pena pengarangnya ya, pena pengarangnya itu mengalir di dalam at-talkhis, itu meringkas ya, wal bayan, dan menjelaskan. Jadi talkhis itu kalau kemudian dalam disertasi, tesis, skripsi itu seakar dengan mulakhas itu ya. Jadi itu abstrak itu. Jadi abstrak itu mulakhas itu ya. Jadi meringkas ya. Dan memang para ulama dulu itu di dalam mengarang kitab itu ada yang memang mengarang gitu, ada yang kemudian lalu meringkas ya, membuat ringkasan ya, mukhtasar itu ya. Ada yang justru memberikan komentar, mensyarahi ya, sehingga lalu kemudian syarah itu menjadi, kitab itu menjadi sangat panjang penjelasannya begitu ya. Ma jara qalamut talkhis wal bayani, selama pena mengalir dalam meringkas dan menjelaskan, ala sofahatil awraq, di atas lembaran-lembaran kertas ya. Amma ba'du, fahadha mukhtasarun fi ilmil akhlaqid diniyah. Ini ya adalah mukhtasarun, itu ringkasan ya, fi ilmil akhlaqid diniyah, di dalam ilmu akhlak keagamaan ya. Jadi memang ya ini saya kira istilah yang sangat ketat, saya kira ini yang digunakan oleh Al-Mas'udi ini ya. Jadi eksplisit ya, ini adalah ilmu akhlak keagamaan ya. Sebab memang yang namanya akhlak itu kan sering disebutkan dengan moral ya. Kalau ilmunya sering disebutkan dengan etika ya. Nah, etika itu memang tidak selalu bersifat keagamaan ya. Kalau etika secara filosofis malah justru sumbernya semata-mata ya rasional ya. Nah, ini dieksplisitkan fi ilmil akhlaqid diniyah ya, di dalam ilmu akhlak yang bersifat keagamaan. Dan keagamaan ini tentunya adalah Islam ya. Wada'tuhu ya, saya mengarang kitab mukhtasar mukhtasar fi ilmi al-haq ini litullabis sanatil ula al-azhariyah, untuk para pelajar tahun pertama pada madrasah Al-Azhar ya. Saya sudah mencoba bertanya kepada
alumni Al-Azhar itu kayaknya kalau kitab sekecil ini tidaklah untuk mahasiswa itu ya. Memang di sana ternyata ya ada madrasahnya memang ya. Madrasah Sanawiyah itu setingkat SLTA ya. Itu mungkin ditulis untuk itu ya. Jadi bukan untuk meskipun di sini digunakan istilah tulab itu ya pelajar bukan dalam pengertian mahasiswa ya. Jadi wasammaituhu, dan aku memberikan nama pada Mukhtasar fi ilmil haqqi diniyah ini Taysirul Khallaq fi ilmil akhlaq ya. Yaitu namanya Taysirul Khallaq fi ilmil akhlaq ya. Ya enggak usah terjemahkan wong nama ya. Tapi kalau mau diterjemahkan Taysirul Khallaq itu ya kemudahan yang diberikan oleh Al-Khallaq ya, yang tadi Allah zat yang maha pencipta tadi ya, fi ilmil akhlak, dalam ilmu akhlak. Fakultu, maka aku kemudian berkata di sini ya tentu saja dalam pengertian berdoa ini ya, wabillahil ismah, dan dengan Allah lah berharap penjagaan ya, wabiyadihi, dan dengan kekuasaan Allah ismamun ni'mah, berharap juga kesempurnaan nikmat ya. Ini permohonan dari pengarang ya, untuk diberi penjagaan dan untuk diberi kesempurnaan nikmat. Ini pengantar dari kitab Taysirul Khallaq ini. Dan memang hampir semua kitab itu selalu didahului dengan kalimat-kalimat semacam ini. Semua kitab selalu didahului dengan hamdalah dan seterusnya itu. Nah, paragraf yang terakhir ini yang kita akan selesaikan ini sampai dengan 5:30 ya, mudah-mudahan selesai. Ya. Ilmul akhlaki ini sudah masuk kepada penjelasan ilmu akhlak. Adapun yang disebut dengan ilmu akhlak, ibaratun an qawaida, yakni istilah dari kaidah-kaidah ya. Yu'rafu biha salahul qalbi, yang dengan kaidah-kaidah tadi itu diketahui baiknya hati ya. Wasairul hawasi, dan keseluruhan indra ya. Jadi ilmu akhlak itu adalah istilah untuk menyebut kaidah-kaidah yang dengan kaidah itu diketahui kebaikan hati dan seluruh indra ya. Wa maudhu'uhu, dan maudhu'nya atau pokok bahasan dari ilmu akhlak itu adalah al-akhlaku, ya akhlak itu sendiri ya. Jadi ini Al-Mas'udi ini sangat jelas ini membedakan antara akhlak dengan ilmu akhlak ya. Ya. Dan memang dalam kajian etika itu juga dibedakan. Orang sering menyamakan antara moral dengan etika itu ya. Padahal kalau mau diteliti dengan sungguh itu beda ya. Moral itu ya tingkah lakunya itu sendiri ya. Etika itu sebenarnya studi tentang moral sebenarnya ya. Jadi kajian tentang moral itu etika. Ya, jadi tapi orang umum seringkali membedakan. Ya, jadi etika itu studinya, ilmunya ya. Ya, jadi kalau mau menyebut moral itu mesti harus diberi filsafat moral harusnya ya, filsafat moral, filsafat tentang moral ya. Nah ini Al-Mas'udi juga begitu ini ya, membedakan. Kalau tadi ilmu akhlak sudah jelas ya mengenai yakni ibaratun an qawaida yu'rafu biha salahul qalbi wa salahul hawas. Nah, sementara objek dari kajian ilmu akhlak itu adalah al-akhlaku, akhlak itu sendiri min haitsu tahalli bimahasiniha. Ya, dari segi at-tahalli itu berhias ya, menghiasi diri bimahasiniha, dengan
dengan akhlak, dengan kebaikan-kebaikan akhlak itu, wa takhalli, dan dari keburukannya. Ya. Jadi kajian ilmu akhlak itu adalah akhlak itu sendiri, yaitu budi pekerti, yaitu tingkah laku. Dari segi apa tingkah lakunya itu? Dari segi bagaimana menghiasi diri dengan tingkah laku yang baik dan mengosongkan diri dari tingkah laku yang tidak baik. Ya. Wasamrotuhu, dan buahnya, ya, buah dari ilmu akhlak itu adalah sholahul qalbi, ya, baiknya hati, ya. Jadi orang yang belajar ilmu akhlak itu insya Allah akan mendapatkan kebaikan hati, ya. Tidak hanya kebaikan hati, juga wasairul hawasi, dan juga keseluruhan dari anggota indranya ini, ya, fid dunya, di dunia ini, ya. Lalu kemudian tidak hanya itu, masih ada wal fauzu bi'alal maratibi fil akhirati, dan juga kesuksesan dengan tingkatan atau martabat yang tinggi nanti di akhirat. Ya. Jadi kalau orang belajar ilmu akhlak itu diharapkan nanti buahnya hatinya akan baik, ya, lalu kemudian anggota tubuhnya juga akan menjadi baik, ya. Lalu kemudian akan juga mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan di akhirat dengan menempati posisi atau martabat yang tertinggi, bahkan a'lal maratib, ya. Nah, mudah-mudahan kita akan sekali lagi dengan belajar ilmu akhlak ini menjadi tahu mengenai mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Yang baik itulah yang harus kita hiaskan dalam diri kita, yang buruk harus kita hilangkan, ya. Dengan begitu lalu mudah-mudahan, ya, jadi diri kita itu punya akhlak yang baik, sehingga insya Allah bahagia dunia dan akhirat, ya. Nah, untuk bagian yang ini saya sebenarnya ingin berikan penjelasan, tapi tidak sekarang karena waktu yang tidak cukup, supaya kita lebih memahami mengenai ilmu akhlak dan akhlak itu sendiri kayak apa, ya, supaya lebih jelas. Ini tadi saya baru sekedar membacakan, mungkin nanti penjelasannya pekan depan masih kita lanjutkan, ya. Mudah-mudahan kita masih di umur panjang, untuk bisa mengkaji, meneruskan kitab pembacaan atau pengkajian kitab Taysirul Khalaq ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk kali ini sampai di sini dulu, ya, meskipun terpotong, ya, karena waktu. Mari kita akhiri dengan baca surat Al-Asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.